Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Stefan Jevanya. NIM saya 1432400010. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai sistem bilangan real. Oke, next. Oke, di sini ada N, Z, Q, dan R. Apa sih N itu? Di sini seperti yang kita ketahui, N adalah bilangan asli atau bilangan real. Spidolnya mati, bentar ya. Bilangan asli atau bilangan real. Bilangan asli. Oke, data anggota di dalam bilangan asli bisa kita tulis di sini. Ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian Z ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat, apakah bisa terlihat? Nah, bilangan bulat. Data anggota yang ada di dalam bilangan bulat. Oke. Nah, di bilangan asli kita dimulai dari 1, 2, 3. Tapi di dalam bilangan bulat kita mulainya itu dari sisi sebelah sini, namun dimulai dengan angka negatif. Jadi di sini kita tulis negatif 2, negatif 1, 0, kemudian 1, 2, dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, bisa dilihat. Kemudian Q. Q itu apa sih? Q adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Oke, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai bilangan seperti ini ya teman-teman, sebagai berikut, bisa dilihat. X sama dengan A per B. Oke. A, B sama dengan di dalam sini ada kemudian bilangan bulat. Atau bisa disebut juga B tidak sama dengan 0, seperti itu. Oke, bisa dipahami terlebih dahulu di sini. Selain ada bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Oke, ada bilangan irasional. Izin saya hapus terlebih dahulu. Oke, buat catatan. Ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan A atau B, seperti itu ya. Beda dari bilangan rasional. Jadi bilangan rasional bisa kita tulis A per B, A, B, bilangan bulat, atau tidak sama dengan B tidak sama dengan 0, seperti itu. Tapi di sini kita memiliki perbedaan. Bilangan irasional tidak dapat menjadi bilangan pecahan. Oke, jadi contohnya seperti ini. Contoh bilangan irasional akar 2, akar 3, dan pi contohnya. Oke, selanjutnya kita ke R. Nah, R ini apa? Gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Seperti itu teman-teman. Oke, dapat dipahami. Jika sudah dipahami, kita akan lanjut. Sebagai contohnya seperti ini. Kita hapus semua ya. Nah, sebagai contoh di sini min 3. Kemudian min 3 ini termasuk bilangan bulat ya teman-teman. Dan juga bilangan rasional. Kemudian di sini ada min 2. Termasuk juga bilangan asli atau bilangan real, kemudian juga termasuk bilangan bulat dan bilangan irasional. Bilangan rasional, tapi bukan termasuk bilangan irasional. Masuk ke rasional tapi bukan ke bilangan irasional. Kemudian di sini kita beri contoh lagi. 3/2. Nah, ini termasuk ke dalam bilangan rasional dan termasuk ke bilangan irasional. Nah, tapi yang ini tidak termasuk
ke dalam bilangan asli atau bilangan bulat seperti itu. Kemudian kita melanjutkan ke garis bilangan. Oke, oh ya, ada catatan di sini. Catatannya, bilangan asli itu sudah pasti bilangan bulat, sedangkan bilangan bulat belum tentu bilangan asli, seperti itu. Oke, bisa diingat-ingat. Bilangan asli sudah pasti bilangan bulat, sedangkan bilangan bulat belum tentu bilangan asli. Nah, ini catatannya ya. Oke, garis bilangan sebagai contoh, garis bilangnya seperti ini ya. Oke, kita kasih garis bilangan 0, 1, 2 dan seterusnya. Oke, boleh di next. Oke, kita akan lanjutkan ke interval ya teman-teman. Kita akan lanjutkan ke interval. Nah, nanti kalau mau catatannya dilihat, boleh di pause videonya aja terus dilihat di sini. Oke. Kita masuk ke bilangan interval. Nah, di sini biar kalian mudah dipahami, ada beberapa bentuk interval. Di sini ada himpunan ya, ada himpunan, ada gambar, dan di sini ada selang. Oke, sebagai contoh di sini ada X kurang dari A. Nah, gambarnya bagaimana? Oke, kita gambar dulu. Seret. Karena ini kurang dari, berarti tanda panahnya ke sini. Di sini adalah tak terhingga. Dan di sini ada X dan ini A. Karena di sini tidak sama dengan, maka bulatnya ini bulat kosong, tidak bulat penuh. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita tulis selangnya dari tak terhingga A. Oke, ini tanda kurungnya tutup melengkung gitu ya, tidak kotak, karena di sini kita lihat bulatnya tidak bulat penuh. Lebih tepatnya ini tidak sama dengan. Nah, kalau ini tandanya berubah, nanti otomatis gambar dan selangnya juga berubah. Kita lanjut ke berikutnya. Sebagai contoh lagi X, nah seperti ini contohnya teman-teman. Nah, apa bedanya? Bedanya hanya di sini. Jadi tandanya sama 0. Ini sini X, maksudnya bukan 0. Ini titik tengahnya bulat penuh. Terus di sini tak terhingga. Kita arsir di sini, arsir di sini. Oke, perbedaannya hanya seperti ini. Sesimpel ini ya matematika teman-teman. Oke, ini A. Nah, ini tanya kotak. Oh, sorry, ini minus ya, min tak terhingga. Ini plus tak terhingga. Oke, seperti ini untuk contohnya. Oke, untuk contoh berikutnya, gimana dengan contoh yang seperti ini, teman-teman? X A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B. Oke. Nah, pokoknya kalian itu ingat-ingat terus, kalau misalnya tandanya ada tidak sama dengan seperti ini, nah itu pasti tandanya akan bulatnya itu bulat penuh, bukan bulat kosong. Dipastikan seperti itu. Oke, gambarnya seperti apa? Kita akan lihat sama-sama sebagai contoh. Oke, karena ini A dan B, berarti di sini A, B. Ini pasti dipastikan bulatnya penuh. Oke, bulatnya penuh. Seperti itu. Dan di sini adalah X. Seperti itu teman-teman. Dan selangnya seperti apa? Oke. Jangan lupa di sini dikasih terus diarsir. Selangnya pasti tentu di sini kurungnya itu berbentuk kotak dikarenakan ini bulatnya bulat penuh seperti itu. A, B. Oke. Oke, dapat dipahami seperti itu kira-kira. Oke, next. Boleh di next. Oke, kita lanjutkan ke pertidaksamaan. Ke pertidaksamaan ini kita itu mencari HP atau mencari himpunannya.
Sebagai contoh di sini ada soal nomor 1, 4x min 3 kurang dari 9. Nah, bagaimana kita bisa mencari x-nya? Rumusnya gambarnya seperti ini. Kita tambahkan 3. Jadi semua ini nanti kita tambahkan 3. Jadi nanti 4 ini kita tulis saja 4x 3 kurang dari 9. Nah, kita itu tambahkan 3. Tambah 3. Jadi kita tinggal hitung di sini. Hasilnya 4x. Kemudian ini pasti hasilnya sudah hilang kan? Ini sudah hilang. Anggap saja ini sudah hilang. Jadi kurang dari ini 9 tambah 3 sama dengan 12. Oke, kita cari lagi. 4x kurang dari 12. Nah, bagaimana kita sederhanakan lagi atau mencari x-nya? Kita bagi dengan 4. Ini juga 4. Oke. Dan hasil akhirnya x kurang dari 3. Oke, jika ketemu seperti ini, selanjutnya kita akan mencari himpunannya. Bagaimana ketika kita mencari himpunan dengan soal seperti ini gambarnya? Oke, kita kasih garis red. Nah, diingat-ingat karena di sini tidak ada garis bawahnya atau tidak ada sama dengannya, bulatnya itu pasti bulat kosong, teman-teman. Oke, bulat kosong. Karena di sini x kurang dari min 3, berarti arahnya sini. Oke, di sini tak hingga. Di sini 3. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Jadi HP-nya adalah, oke, ingat-ingat juga tanda kurungnya bukan kotak tapi seperti ini. Tak hingga 3. Oke, ini contoh soal pertidaksamaan. Seperti itu. Oke, kita kasih contoh soal lagi. Oke, saya akan lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Ini agak berbeda soalnya. Min 2 x plus 1 kurang dari 7. Oke, di sini kita kerjakan terlebih dahulu. Kita di sini seperti soal yang tadi, kita tambahkan ini yang di tengah-tengah 1. Jadi min 2x plus 1. Karena di sini plus, kita jadikan min. Jadi sini min 1. Ini juga jadi min 1. Seperti itu ya, teman-teman. Langsung kita sederhanakan. 2x kurang dari 6. 7 kurang 1 pasti kan otomatis jadi 6 toh. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi 2x kurang dari 6. Nah, kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 2. Oke. Karena di sini minus, nah catatannya di sini. Karena di sini minus ada terjadi perubahan tanda. Oke, terjadi perubahan tanda. Nah, karena di sini itu ada minus, nanti pada akhirnya di sini akan terjadi perubahan tanda. Jadi x ini sudah pasti berubah ke sini, seret. Oke, min 3. Gimana himpunannya? Oke, kita gambar HP. Ini gambarnya. Ingat ya, ini tidak ada kurang dari atau lebih dari sama dengan. Sudah pasti lingkarannya atau bulatnya itu bulat kosong, arahnya ke sana. Karena di sini minus ya, di sini min 3. Di sini tak hingga. Oke, dan kini si arsir. HP-nya jadi minus 3 dan tak hingga. Nah, inilah gambarnya tak hingga. Oke, tanda urutnya juga. Oke, next kita ke pertidaksamaan kuadrat, teman-teman. Oke. Bedanya apa sih? Nah, bedanya itu di x-nya ini ada 2-nya atau kuadratnya. Oke, ini contoh soalnya ya. Min 3 x 4 dari 0. Salah, typo, sorry guys. 0. Oke. Jadi kita jadikan bentuk seperti ini ya. X min 4 x plus 1 kuadrat. Oke. Kenapa hasilnya jadi seperti ini? Kalau kalian tidak percaya,
kita bisa membuktikan hitungannya seperti apa. Nah, seperti ini. Bentar ya, aku tulis ulang biar lebih jelas. Jaraknya aku bikin jauh, x plus 1. Nah, kenapa? Nanti ini hasilnya sama. Ini kali ini, terus ini kali ini. Kuadrat plus x min 4x min 4. Kemudian yang bawahnya x kuadrat min 3x min 4. 4-nya itu ke sini. Serepet. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya nanti sama kayak yang di atas. Oke, sama kan? Oh, hasilnya sama, x kuadrat min 3 min 4. Oke, seperti itu. Nah, kita kemudian akan lanjut mencari ke titik pecahnya ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke titik pecah. Oke, titik pecah. Kita tulis di sini x min 4 sama dengan 0. X sama dengan 0. Kemudian sini x plus 1 sama dengan 0 dan x sama dengan min 1. Nah, gimana gambarnya? Kita tulis. Kita garis dulu. Oke. Set. Ini min 1, ini min 4. Nah, kita kan belum tahu nih di mana kita harus mengarsir dan di mana letak positif negatifnya. Oke. Jadi kita akan cari dulu untuk uji titiknya seperti itu. Oke, untuk uji titik kita bisa cari x sama dengan, nah di sini saya gunakan angka 5 min 4 terus 5 ditambah 1. Nah, bisa kalian lihat sama dengan 1 dikali 6 lebih dari 0. Kemudian x ini untuk tengahnya, kita kenapa dari kurang 4, kita bacanya dari sebelah kanan ya. 0 tengahnya 0 min 4 dikali 0 ditambah 1 sama dengan min 4 kali 1 kurang dari 0. Kemudian yang terakhir min 2 min 4 dikali min 2 plus 1 sama dengan min 6 min 1 lebih dari 0. Nah, jadi di sini kita bisa ketahui dari hasil ini, hasil dari gambar ini. Kita tulis bawahnya aja. Nah, bisa diketahui nanti hasilnya min 1 4. Nah, di sini berarti hasilnya plus, minus, dan di sini plus. Kemudian untuk garis potongnya di sini, kemudian diarsir. Set. Oke, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari saya. Next. Oke, nggak kelihatan ya terima kasihnya. Bos dulu. Oke. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.